Pada episode sebelumnya, Yuji dan Todo saling bekerja sama untuk melawan Mahito. Jual beli serangan tidak terhindarkan. Bahkan Mahito dengan nekat mengaktifkan domain expansion-nya meski tahu di dalam tubuh Yuji ada jiwa Sukuna. Dengan menggunakan domain expansion membuat satu lengan Todo terpotong. Setelah itu Mahito mampu berevolusi ke wujud aslinya yang sudah berbeda. Kini Yuji harus bersiap menghadapi wujud sejati dari Mahito. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Melihat perubahan wujud yang dilakukan Mahito, Yuji langsung bisa merasakan adanya perbedaan level kekuatan dari makhluk jelmaan sebelumnya. Namun mau bagaimanapun, Yuji harus bersiap untuk bertarung melawan Mahito. Kemudian Mahito menjelaskan setelah ia mempelajari Black Flash, akhirnya ia memahami wujud jiwa yang sesungguhnya. Kemudian Yuji menjawab jika ia tak menyangka bahwa Mahito adalah tipe orang yang penasaran akan hal baru. Mahito pun tersenyum kecil dan mengatakan jika semua ini hanyalah permulaan. Karena setelah ia berhasil membunuh Yuji, Mahito akan terlahir kembali seutuhnya. Kini Mahito bersiap untuk menantang Yuji melanjutkan pertarungannya yang tertunda. Yuji langsung bergerak dengan cepat memutari Mahito. Kemudian ia mengerahkan tendangannya sekuat tenaga. Yuji mengincar kepala Mahito menggunakan kakinya. Namun sialnya Mahito juga memiliki refleks yang bagus dengan menghindari serangan tersebut. Bahkan Mahito langsung melancarkan serangan balik kepada Yuji. Tak mau berdiam diri, Yuji menahan serangan Mahito menggunakan kakinya. Kini keduanya saling adu kekuatan menggunakan fisiknya. Yuji berhasil menahan serangan Mahito menggunakan tangan kanannya, sementara tangan kirinya berhasil meninju perut Mahito dengan telak. Namun ternyata itu hanya perasaan Yuji saja, karena faktanya kulit Mahito terasa sangat keras, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Mahito pun kembali menahan serangan Yuji. Kemudian ia mundur mengambil jarak sembari mengamati situasi. Melihat perubahan yang dirasakan Yuji, membuatnya berpikir apakah Mahito memang benar-benar telah berubah. Karena kini kekuatan Mahito benar-benar sepenuhnya telah berubah dari yang sebelumnya. Saat ini semua serangan Yuji seakan-akan tidak berdampak apapun kepada Mahito. Dengan kata lain, serangan Yuji tidak sampai melukai Mahito. Sebagai roh terkutuk, kini Mahito sudah benar-benar berbeda dari dirinya sebelum berevolusi ke wujud aslinya. Sialnya, saat Yuji terlalu banyak berpikir, Mahito berhasil mencengkram wajah Yuji. Kemudian memanfaatkan momentum tersebut, Mahito langsung membanting Yuji ke tanah hingga menghancurkan area sekitarnya. Untungnya, Yuji berhasil melepaskan diri sebelum terkena luka yang lebih serius. Kini Yuji berpikir untuk mengalahkan Mahito. Ia harus melakukan serangan menggunakan Black Flash yang diisi dengan seluruh energi kutukan. Sebagai informasi, sebelumnya tidak ada satupun penyihir Jujutsu yang bisa menggunakan Black Flash sesuka hati. Fakta itulah yang membuat Mahito merasa di atas angin dengan kondisi tubuhnya saat ini. Namun Yuji juga tidak akan tinggal diam. Dia akan terus mencari cara untuk mengalahkan Mahito. Kemudian tiba-tiba saja Yuji mendapatkan semacam dorongan kuat untuk terus berjuang hingga akhir. Lalu Yuji menantang Mahito kembali, karena sepertinya keduanya masih mempunyai banyak energi untuk bertarung. Tak menunggu waktu lama, Yuji langsung bersiap menggunakan Black Flash untuk menyerang Mahito. Yuji benar-benar sangat fokus untuk melakukan teknik tersebut. Berkali-kali, Yuji menyerang Mahito menggunakan Black Flash. Sementara Mahito saat ini masih mampu menanggung damage yang ditimbulkan dari serangan Yuji. Tatapan Yuji menunjukkan bahwa ia masih mampu melakukan serangan tersebut terus-menerus. Sementara Mahito sangat percaya diri dengan evolusinya, ia pasti bisa mengalahkan Yuji yang mentalnya sangat terpuruk. Saat ini Yuji terus-menerus mendesak Mahito menggunakan Black Flash. Jika ceroboh, bisa saja ia mati. Tapi bagaimanapun Mahito sudah menyusun serangan balasan. Namun kondisi Mahito sendiri makin mengenaskan. Tubuh kerasnya perlahan kembali ke bentuk semula. Saat itu Mahito berencana untuk menguatkan titik pukulan Yuji. Lalu ia akan menyerang balik dengan menargetkan bagian vital Yuji dan mengakhiri semuanya. Akan tetapi sebelum sempat berpikir, Yuji langsung menyerang Mahito kembali. Saat itu Mahito berpikir ia akan menang karena Yuji lengah membiarkan dadanya terbuka dan Mahito langsung menyerangnya. Namun hal yang mengejutkan terjadi. Tiba-tiba saja, bagian tubuh Mahito yang terkena tinjuan Yuji sebelumnya mengalami gejolak yang luar biasa. Hal itu bisa terjadi karena pukulan Yuji adalah serangan beruntun yang tertunda. Mahito mencoba menyerang Yuji kembali, namun Yuji masih bisa menghindar. Sebenarnya,
Divergent Fist tercipta karena kebiasaan buruk Yuji. Namun teknik tersebut hilang karena manipulasi energi kutukannya makin hebat. Tetapi setelah pertarungannya melawan Choso, Yuji malah bisa mengontrol Divergent Fist dengan sangat baik. Saat Yuji menghujami Mahito dengan pukulannya berkali-kali, tiba-tiba saja Todo muncul memberikan pernyataan kepada Mahito. Todo mengatakan jika tangan hanyalah hiasan belaka, dan tindakan menepuk tangan hanyalah sebuah aklamasi jiwa belaka. Mendengar hal tersebut, Mahito menjadi berpikir bahwa Todo akan ikut campur dalam pertarungan kembali. Namun saat Todo menepukkan tangannya yang sudah buntung, Yuji dan Todo tidak bertukar tempat seperti biasanya. Hal tersebut membuat Mahito menjadi lengah karena yang terjadi sebenarnya teknik kutukan Todo sudah mati. Dalam momen tersebut, Yuji tak mau menyia-nyiakan kesempatan yang sudah Todo ciptakan, sehingga ia langsung menyerang Mahito menggunakan Black Flash sekali lagi hingga membuat Mahito menjerit kesakitan. Efek dari serangan Yuji membuat tubuh Mahito terlempar dan meledak. Pukulan Black Flash Yuji benar-benar sudah membuat Mahito babak belur layaknya samsak tinju. Tanpa ia duga, Mahito kembali ke wujud semulanya. Di hadapan Yuji, kini Mahito muntah akibat semua serangan Yuji yang ia terima. Bahkan, kini ia sudah kehabisan manusia jelmaan. Dalam kondisi terpojoknya, Yuji berjalan menghampiri Mahito dan berkata kepadanya, "Kau benar, Mahito. Kau adalah aku. Aku ingin menolakmu dan meyakinkan diriku bahwa kau salah. Tapi sekarang itu sudah tak penting lagi, karena aku akan membunuhmu. Meski nanti kau kembali sebagai iblis lain, aku tetap akan membunuhmu. Meski kau mengubah nama ataupun bentuk, kau tetap akan kubunuh." Kini, Yuji benar-benar nampak seperti seorang MC sejati yang siap mengeksekusi penjahat menyebalkan seperti Mahito. Aku tidak perlu mencari alasan. Mungkin 100 tahun setelah aku mati, alasan perbuatanku akan menjadi jelas. Selama aku masih sanggup bertarung, aku akan terus membunuh kutukan. Itulah peranku di dunia ini. Menyadari bahwa posisinya terdesak dan kemungkinan ia akan mati, Mahito yang licik dan pengecut mencoba kabur dari pengeksekusian Yuji Itadori. Namun tentu saja Yuji tidak akan membiarkan Mahito lepas. Ia mengejar roh kutukan tersebut. Namun saat keduanya lari satu sama lain, Yuji dan Mahito melihat sesuatu yang mengejutkan. Tiba-tiba saja muncul Kenjaku yang sudah berdiri di depan Mahito. Kenjaku berjalan dengan santai melihat Mahito yang nampak menyedihkan karena hampir mati. Melihat ada sekutunya, tatapan Mahito seketika berubah. Sementara Kenjaku dengan senyuman penuh rahasia menawarkan bantuan kepada Mahito yang nampak kepayahan. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo. Kita kembali sewaktu Todo dan Nita baru sampai ke stasiun Shibuya B5F untuk mencari Gojo yang disegel. Saat itu Nita terlihat kebingungan dengan semua manusia yang dia mematung di sana. Dia berharap semua orang tersebut masih hidup meski kenyataannya tidak sebaik itu. Ketika Todo melihat ada retakan di tanah dalam stasiun, ia langsung menyadari bahwa Geto telah membawa Prison Realm yang menyegel Gojo. Saat itu Todo langsung mengajak Nita untuk mengejarnya. Akan tetapi tujuan dari pertarungan ini sudah berubah. Dari yang awalnya merebut kembali Gojo Satoru, kini menjadi menyelamatkan teman-temannya dan menghabisi pasukan musuh. Todo pun langsung mengajak Nita untuk bergerak cepat mencari Yuji. Kemudian kita juga ditunjukkan situasi setelah pertarungan Jogo melawan Sukuna. Terlihat panda yang mencari Kusakabe di balik puing-puing bangunan. Meski sedikit repot, akhirnya panda menemukan Kusakabe yang malah tiduran dengan santai tanpa terlihat beban di matanya. Melihat situasi buruk sebelumnya, itu jelas tidak seperti rencana Kusakabe yang sebelumnya ingin menghindari konflik dengan roh kutukan tingkat khusus. Panda lalu menyampaikan jika yang menyerangnya barusan adalah Sukuna. Namun Kusakabe menyangka jika Yuji bisa mengontrolnya. Kemudian Panda kembali menjelaskan jika Gojo menghilang, entah hukuman apa yang akan diterima Yuji. Dan Panda sepertinya tidak akan berpihak kepada Yuji. Lalu Kusakabe juga setuju dengan ucapan Panda bahwa ia juga merasa Yuji harus dijatuhi hukuman mati. Sementara itu di Kuala Lumpur, Malaysia, kita ditunjukkan Mei Mei dan Ui Ui yang terlihat sedang berada di atas ranjang berdua dengan ditutupi selimut tebal. Entah apa yang sudah mereka berdua lakukan sebelumnya, namun Ui Ui nampak merasa malu. Kemudian Mei Mei menjawab telepon untuk memberitahu rekan bisnisnya mengenai penjualan saham di Jepang untuk menyelamatkan pundi-pundi uangnya.
Di sisi lain, Choso masih berpikir kenapa bisa muncul wajah Yuji dalam ingatannya bersama para adiknya. Mengingat hal itu, membuat mental Choso terombang-ambing. Namun ia harus pergi untuk menemukan jawabannya. Choso bertekad untuk mencari tahu siapa Yuji Itadori dan apa hubungannya dengan dirinya. Kemudian kita kembali ke momen saat Kenjaku menawari Mahito sebuah bantuan. Sementara itu terlihat juga Yuji yang mengejar Mahito di belakangnya. Mendengar Mahito memanggil rekannya dengan nama Geto, Yuji langsung tahu bahwa dialah yang sudah menyegel Gojo. Oleh karena itu, Yuji langsung meneriaki Kenjaku untuk segera mengembalikan Gojo Satoru. Namun Kenjaku tidak menanggapi teriakan Yuji. Malahan ia bercerita tentang perilaku orang zaman dulu yang menganggap gempa bumi disebabkan karena ada ikan lele raksasa yang bergerak di dalam tanah. Sedetik kemudian, Yuji merasa bahwa terdapat lubang besar di bawahnya. Sehingga Yuji merasa ia akan terjatuh ke lubang tersebut. Namun yang terjadi sebenarnya tak ada apa-apa. Yuji malah terjerembab dengan sendirinya ke tanah. Melihat hal tersebut, Yuji kebingungan tentang apa yang sudah terjadi. Sementara Kenjaku mengolok-olok Yuji yang nampak seperti orang bodoh. Kemudian Kenjaku mengatakan bahwa kekuatan manipulasi kutukan terletak pada jumlah gerakan yang ia keluarkan. Ia menggunakan banyak roh terkutuk semi level 1 atau lebih, dan bisa mengeluarkan lebih banyak lagi jika musuh mengetahui tekniknya dan bisa mengatasinya. Namun Kenjaku tidak akan membiarkan hal itu terjadi, sehingga ia langsung menyerang Yuji. Nampak sebuah gurita raksasa langsung mencengkram tubuh Yuji hingga membuatnya tak bisa bergerak leluasa. Kemudian, lagi-lagi Yuji merasa ia akan terjatuh ke dalam lubang besar di bawah kakinya. Lalu, Kenjaku berkata jika tahun lalu Geto tak membagi pasukannya, mungkin ia bisa menang melawan Yuta Okkotsu. Namun yang jelas, Yuji tak ada hubungannya dengan hal tersebut. Kini nampak tubuh Yuji yang sudah sangat kepayahan menghadapi manipulasi kutukan Kenjaku. Namun Yuji tetap bersikeras untuk menyuruh Kenjaku menyerahkan Gojo kepadanya. Akan tetapi saat Kenjaku mengobrol dengan Yuji, tiba-tiba saja Mahito berusaha memegang tubuh Kenjaku menggunakan teknik kutukannya. Tentu saja Kenjaku bisa menghindari sergapan Mahito yang sudah tak bertenaga. Lagi pula, Kenjaku juga sudah menduga jika Mahito akan melakukan hal itu. Karena mau bagaimanapun Kenjaku terlahir sebagai manusia. Lalu hal yang tak terduga terjadi. Kenjaku mengubah Mahito menjadi bulatan bola hitam, sebuah ritual yang biasanya digunakan Geto untuk menyerap roh kutukan. Setelah Kenjaku mengubah Mahito menjadi gumpalan bola hitam, ia lalu mengajak Yuji untuk melanjutkan diskusinya mengenai masa depan dunia mendatang. Namun sialnya, chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.